Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Rinaldi dari kelas S5A dengan NPM 202243500019. Di sini saya akan mempresentasikan terkait program pemesanan tiket dari kelompok saya dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini saya menggunakan package utamanya adalah tiket. Nah, di sini untuk mengatur semua entitas terkait sistem pemesanan tiket. Di sini untuk mengelompokkan package atau kelas di dalamnya ya. Dalam package tiket ada package penerbangan dan ada kelas tiket pesawat. Kelas tiket pesawat ini untuk menjadi kelas dasar ya, yang menyediakan atribut dan metode umum untuk semua jenis tiketnya nanti. Nah, di sini menggunakan atribut nama pelanggan untuk menyimpan nama pelanggan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket. Di sini menggunakan private ini untuk menjaga enkapsulasinya. Lalu ada protected ini untuk agar bisa diakses oleh subscriber nanti. Konstruktornya ini parameternya yaitu nama pelanggan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket. Yaitu menggunakan nama pelanggan sampai dengan nama pelanggan dan seterusnya. Metode yang ini metodenya getter ya untuk atribut private-nya. Metode nama pelanggan, lalu munculkannya nanti tanggal keberangkatan dan harga tiket. Ini double, string dan double. Untuk menampilkan informasi dasar tiket, di sini menggunakan metode tampilkan informasi tiket. Di sini yang berisi nama pelanggan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket. Nah, ini untuk inisiasi untuk main programnya nanti. Lalu dalam package penerbangan di sini ada 3 kelas. Pertama, kelas tiket bisnis. Nah, ini ada subclass daripada tiket pesawat atau kelas dasar, kelas utama yang tadi ya. Di sini atributnya yaitu fasilitas khusus. Fasilitas khususnya ini untuk menyimpan informasi tambahan atau nilai tambahan yang nanti akan didapatkan, yaitu seperti berupa contohnya kursi lebar, makanan eksklusif atau wifi gratis ya. Nah, konstruktornya ini sama, tiket bisnis ini dengan inisiasi nama pelanggan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket. Nah, di sini ada tambahan lagi. Inisiasinya yaitu fasilitas khusus, atribut tambahan dari konstruktornya ada atribut tambahan dari fasilitas khusus. Nah, di sini ada overriding metodenya. Ini untuk menampilkan informasi tiket bisnis. Nah, di sini manggilnya dengan cara menggunakan keyword super. Nah, ini untuk menginisiasikan atribut umumnya dan menambahkan parameter fasilitas khusus seperti itu. Lalu lanjut ke tiket, kelas tiket ekonomi. Nah, sama, ini ada subclass dari tiket pesawat. Nah, dengan atribut di sini ada atribut diskon ya biasanya, cuma saya tidak implementasikan. Nah, konstruktornya sama, tidak ada tambahan, cuman ini untuk implementasi aja, contoh aja terkait. Nah, ini double TK ini sebenarnya buat potongan atau diskon nilai tambahan ya, cuman nggak digunakan. Nah, manggil sama dengan keyword super, nama pelanggan, tanggal keberangkatan, dan harga tiket. Nah, sama dengan metode juga, menampilkan informasi dengan super dot tampilkan info tiket. Nah, di sini sistemnya ini fasilitas ekonomi yang biasa. Lalu ke main programnya, yaitu kunci programnya ya. Di sini main program ini adalah entry point atau untuk menjalankan program lah. Di sini objek dari kelas tiket ekonomi, objek dari kelas tiket bisnis dibuat. Nah, serta informasinya ditampilkan di sini ya. Nah, di sini objek tiket ekonomi. Nah, di sini kita buat tiket objek ekonominya seperti ini. Nama Ali, tanggal keberangkatan 2024, bulan 12, tanggal 1, dengan harganya 1.500.000. Nah, di sini ada tambahan kalau mau digunakan cuman tidak diimplementasikan, yaitu diskon atau potongan 10%. Untuk menampilkan informasi tiket, di sini tampilkan info tiket ekonomi dot tampilkan info tiket. Nah, ini untuk memanggil metode daripada tiket pesawat. Lalu masuk ke objek tiket bisnis. Nah, sama, cuman di sini ada tambahan ya. Tambahannya apa? Yaitu dari metode ini, nama, tanggal keberangkatan, dan harga, ada fasilitas khusus yang kita bisa tambahin karena dia punya
atribut khusus tadi, fasilitas khusus. Nah, kita bisa tambahin kursi lebar, makanan eksklusif, atau wifi gratis. Nah, di sini sama juga untuk menampilkannya, yaitu tiket bisnis dengan kelasnya dia, lalu tambahkan dot, lalu tuliskan metodenya, metode dari tiket pesawat atau kelas dasar. Nah, ini jika kita jalankan programnya, maka berupa seperti ini. Nah, di sini ada informasi tiket ekonomi, informasi tiket bisnis. Di sini ada nama pelanggan. Nah, ini dari nama pelanggan, tanggal keberangkatan, harga tiket, fasilitas ekonomi, ada dari tiket pesawat, dan ini fasilitas ekonomi ada dari kelas subclass-nya. Seperti itu. Nah, tujuan ini dirancang ini mensimulasikan sistem pemesanan tiket dengan dua jenis layanan ya. Layanan tiket bisnis dan ekonomi. Dan kesimpulannya, ini program ini konsepnya untuk membagi fungsionalitas kelas umum, seperti umumnya itu tiket pesawat, nah khususnya itu kelas tiket bisnis dan tiket ekonomi. Nah, kalau konsep method of riding itu digunain untuk menyesuaikan metode informasi ya, yaitu tampilkan info tiket. Nah, ini untuk menyesuaikan agar sesuai sama kebutuhan subclass-nya. Begitu. Oke, pada program kedua ini terdiri dari 5 kelas. Yang pertama yaitu ada super kelas, yaitu kelas pelanggan. Nah, di sini adalah kelas utama atau kelas induk. Ini untuk mendeskripsikan atribut atau perilaku umum pada pelanggan. Dalam kelas pelanggan berisi atribut nama pelanggan, umur, dan email. Konstruktornya adalah pelanggan, nama pelanggan, umur, dan email. Nah, private digunakan untuk diakses oleh getter atau setter ya. Nah, ini sebagai bentuk enkapsulasi bersifat private ini diakses oleh getter atau setter. Nah, di sini ada set name untuk menentukan string, integer, dan string lagi. Di sini ada untuk menampilkan informasi daripada pelanggan, yaitu nama, umur, email. Nah, di sini adalah turunan daripada kelas pelanggan reguler dan VIP. Lanjut pada kelas pelanggan reguler. Nah, di sini adalah superclass. Nah, ini adalah subkelasnya. Pada subkelasnya pelanggan reguler ini tidak ada tambahan atau atribut tambahan ya, karena sudah diwakilkan atau diturunkan oleh superclass. Nah, cuman tetap ada konstruktornya, yaitu nama, umur, dan email. Karena kelas ini diturunkan oleh kelas induk atau superclassnya, jadi tidak perlu atribut lagi, hanya konstruktornya saja. Lanjut pada kelas pelanggan VIP. Ini sama, subclass juga diturunkan oleh kelas utama, yaitu pelanggan. Di sini mempunyai atribut ada perbedaan ya, ada atribut tambahan yaitu berupa diskon. Diskon ini double ya, di mana konstruktornya berubah, yaitu nama, umur, email, dan diskon. Untuk memanggilnya sama, manggil kelas utama yang super, nama, umur, dan email. Lalu dengan ada ini diskon. Nah, di sini ada set diskon ya, untuk menentukan berapa diskon yang akan digunakan. Lalu di sini ada pula tambahan, yaitu penambahan status pada pelanggan VIP khususnya. Nah, di sini ada kelas turunan juga dari pelanggan, atribut metodenya juga dari pelanggan. Lalu ada implementasi polymorphism, yaitu penambahan informasi VIP. Nah, lalu ada terakhir metode penghitungan harga ya, untuk menghitung harga setelah diskon. Lalu pada kelas tiket pesawat, di sini merupakan kelas yang bertujuan untuk memprestasikan tiket pesawat dengan atribut kode penerbangan, keberangkatan, dan kota tujuan. Lalu harga ya tentunya. Nah, konstruktornya juga menggunakan kode penerbangan, keberangkatan, tujuan, dan harga. Di sini di set juga
bisa di-set. Lalu pada tampilan bawah di sini untuk menampilkan informasinya berupa kode penerbangan, kota keberangkatan, kota tujuan, dan harga tiket. Lalu bertujuan pada kelas main atau yang akan mengintegrasikan kelas-kelas yang ada untuk menjalankan simulasi pemesanan tiketnya, yaitu membuat objek pelanggan. Nah, pelanggan reguler dan pelanggan VIP. Pelanggan reguler nama, umur, lalu email. Dan pelanggan VIP ada perbedaan, yaitu nama, umur, email, dan diskon ya. Ini atribut tambahan dari kelas pelanggan VIP. Lalu pada kelas tiket pesawat, yaitu tiket, kode penerbangan, kota keberangkatan, tujuan, dan harga. Lalu pada main juga ditampilkan informasi pelanggan reguler dan tiketnya ya, yaitu reguler nama, umur, email, dan jenis pelanggannya. Lalu pada kode penerbangannya ditampilkan berupa jenis kode penerbangan, keberangkatan, tujuan, dan harga. Lalu sama pada pelanggan VIP juga ditampilkan berupa informasi pelanggan nama, umur, email, dan tentunya harga ya. Harga daripada kelas VIP mendapatkan diskon setelah dipotong harga aslinya dalam bentuk persen. Di sini untuk mendapatkan harga diskon yaitu dengan memanggil metode daripada metode ini calculate discount price. Nah, artinya setelah harga asli dipotong oleh diskon dari kelas VIP. Untuk hasil outputnya nah, di sini munculkan informasi pelanggan, nama, umur, email, jenis, kode penerbangan, kota keberangkatan, tujuan, dan harga tiket. Itu untuk pelanggan reguler. Namun pelanggan VIP ada dua tampilan tambahan ya, yaitu potongan harga sebesar 20% dan harga tiket setelah dipotong, yaitu 1.200.000 dari harga tiket 1.500.000 dapat potongan di 20% dengan harga setelahnya yaitu 1.200.000. Selebihnya sama, hanya berbeda pada atribut dari satu atribut yaitu diskon dengan dua tampilan perbedaan. Tujuan daripada program kedua tadi ini adalah simulasi untuk mencerminkan sistem pemesanan tiket dengan fitur yang sederhana tetapi fleksibel ya. Nah, di sini ada objek utama yaitu pelanggan, reguler dan VIP, lalu tiket pesawat. Nah, pada implementasi ini menggunakan berbagai konsep, yaitu pertama encapsulation, artinya atribut privat diakses melalui getter atau setter. Lalu inheritance atau pewarisan dari pelanggan reguler, pelanggan VIP ke pelanggan kelas pelanggan begitu. Nah, di sini juga ada method overriding polymorphism, display info pada pelanggan VIP khususnya. Nah, fungsi dan atribut superclass dapat digunakan oleh subclass-nya. Nah, di sini implementasinya menampilkan hasil simulasi yang jelas untuk pelanggan reguler dan VIP. Ini dirancang dengan misal logika antara pelanggan dan tiket. Oke. Nah, di sini lanjut pada tugas ketiga atau program ketiga. Terdiri dari 4 kelas. Nah, di sini berupa superclass tiket pesawat dan subclass tiket bisnis, tiket ekonomi. Dan juga ada main program pada kelas utama di sini. Nah, di sini ada kelas utama ini sebagai induk daripada subclass lainnya, yaitu tiket ekonomi dan tiket bisnis. Di sini mempunyai atribut protected, menggunakan protected yaitu nama penumpang, tujuan, lalu jumlah penumpang. Nah, di sini konstruktornya, inisiasinya, atribut dari parameternya yaitu nama,
tujuan, dan jumlah penumpang. Di sini menggunakan juga overloading daripada pesan tiket, yaitu versi pertama yaitu memesan tiket tanpa tambahan. Lalu yang kedua memesan tiket dengan tambahan fasilitas, yaitu contohnya berupa makanan eksklusif, wifi gratis, atau tempat duduk yang lebih lebar. Di sini fungsinya adalah sebagai blueprint dasar tiket pesawat. Nah, di sini menggunakan metode overloading pada pesan tiket. Nah, detail tiket ini berfungsi untuk menampilkan informasi dasar tiket. Lalu pada tiket subclass ekonomi, tiket ekonomi, ini ada subclass tiket ekonomi. Nah, di sini tidak ada atribut tambahan karena ini merupakan kelas turunan dari tiket pesawat atau superkelas yang mempresentasikan tiket kelas ekonomi. Namun ada konstruktornya, yaitu nama penumpang dengan tujuan lalu jumlah penumpang. Memanggilnya juga dengan menggunakan super. Lalu ada juga override metodenya, yaitu pada versi 1 tanpa tambahan ya. Lalu pada di sini untuk menyesuaikan kelas ekonomi. Lalu pada tiket bisnis, nah di sini ada sama turunan daripada tiket pesawat atau kelas utama yang mempresentasikan tiket kelas bisnis. Nah, di sini atributnya sama seperti tiket ekonomi, tidak ada atribut tambahan. Konstruktornya juga menggunakan superkelas. Override-nya mengganti implementasi metode pesan tiket untuk menyesuaikan kelas bisnis ya tentunya. Nah, fungsinya sama seperti tiket ekonomi, tetapi memberikan implementasi khusus untuk kelas bisnis. Nah, pada main program, kelas ini sebagai entry point di mana objek dibuat dan diuji fungsinya di sini. Nah, pada kelas ini objek tiket pesawat terbagi ada 3 ya, yaitu pertama tiket umum sama, ketiganya sama, hanya saja ada perbedaan, yaitu di sini kan menampilkan detail tiket. Nah, ketiganya sama, memesan tiket dengan atau tanpa fasilitas tambahan. Nah, ini tiket umum. Nah, memesan tiket dengan implementasi khusus kelas ekonomi. Nah, ini ekonomi. Memesan tiket dengan implementasi khusus kelas bisnis. Nah, bisnis. Nah, kalau umum ini ada fasilitas atau tambahan ya di umum. Lalu pada tampilan detail, yaitu berupa tiket umum, yaitu detail ada pesan tiket sama makan siang, ini tambahannya. Nah, kalau ini disesuaikan oleh tiket ekonomi, tiket bisnis. Kalau ini ada pilihan untuk menambahkan fasilitas tambahan. Nah, di sini kita coba running programnya. Pada outputnya yaitu tiket umum dengan atribut nama, tujuan, lalu jumlah penumpang. Nah, di sini dipesan 2 penumpang, lalu dengan dipesan juga variasi tambahan, yaitu fasilitas makan siang ekonomi. Nah, di sini disesuaikan ya dengan tiket kelas ekonomi, lalu tiket bisnis, seperti itu. Nah, tujuan dari program ketiga ini adalah memberikan fondasi untuk pengelolaan tiket. Nah, memberikan fleksibilitas untuk menambahkan perilaku khusus seperti kelas ekonomi dan bisnis. Nah, di main programnya untuk mengintegrasikan semua elemen program untuk menampilkan fungsinya masing-masing pada sistem pemesanan tiket ini. Oke. Dan terakhir program keempat adalah terkait dengan tiket, yaitu di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan gambaran umumnya seperti memesan tiket pesawat, di mana terdapat 2 jenis tiket, yaitu VIP dan reguler.
Di sini program ini memanfaatkan interface tiket, kelas abstrak, concrete subclass, yaitu tiket reguler dan VIP, untuk menciptakan hierarki tiket. Selain itu, metode seperti tampilan info tiket, hitung total harga, dan hitung total harga setelah diskon. Yang pertama, kelas tiket. Nah, di sini tiket adalah interface yang mendefinisikan kontrak atau metode yang harus diimplementasikan oleh kelas konkret. Terdapat 3 metode abstrak. Tampilkan info tiket, hitung total harga, lalu hitung total harga jumlah tiket diskon. Menghitung total harga tiket setelah diskon. Nah, di sini menghitung total harga berdasarkan jumlah tiket. Di sini jumlah tiket, di sini setelah diskon. Lalu pada kelas abstraknya yaitu tiket base. Nah, di sini kelasnya yaitu sebagai kelas abstrak ya, yang mengimplementasikan interface-nya tiket. Fitur utamanya yaitu atribut nama pemesan, kode penerbangan, kota keberangkatan, kota tujuan, dan harga tiket. Di sini sama menggunakan protected. Lalu konstruktornya, inisiasinya adalah nama pemesan, kode penerbangan, lalu kota keberangkatan, tujuan, dan harga tiket. Di sini metodenya adalah menghitung total harga ya. Hitung berdasarkan jumlah tiket. Di sini menghitung total harga berdasarkan jumlah tiket yang dipesan atau digunakan. Nah, metode hitung total ini lalu di override lagi setelah diskon. Ini setelah diskon, ini sesuai jumlah tiket. Di sini setelah diskon. Lalu abstraksi kelas ini bersifat abstrak ya, karena metode tampilkan info tiket tidak diimplementasikan di kelas ini. Diimplementasikannya di kelas subclass nih, seperti tiket reguler dan tiket VIP. Nah, setelah konkret, nah pada kelas konkret tiket kelas reguler ini, di sini adalah subclass. Nah, tiket reguler ini mewarisi atau menurunkan kelas abstrak daripada tiket base dan mengimplementasikan metode tampilkan info tiket. Nah, di sini menambahkan atribut fasilitas di sini yang menyimpan informasi fasilitas khusus untuk tiket reguler. Nah, metode tampilkan info tiket di sini menampilkan informasi seperti nama pemesan, kode penerbangan, kota keberangkatan, tujuan, harga tiket, dan fasilitas tambahan. Nah, kelas konkret yang lain yaitu VIP. Nah, di sini pada tiket VIP ada juga di sini sama seperti tiket reguler tapi khusus untuk tiket VIP dengan fasilitas premium. Nah, di sini menampilkan detail tiket VIP. Nah, tiket VIP ini konstruktornya nama, kode penerbangan, keberangkatan, tujuan, harga, fasilitas. Oke, itu saja. Menggila super ya, karena ini adalah subclass. Nah, sini override-nya juga sama seperti reguler, dan pada main programnya kita lihat di sini ada 2 objek, tiket reguler dan tiket VIP. Nah, di sini untuk menampilkan override dari metode tampilkan info tiket. Nah, di sini dia. Nah, di sini ada metode tampilkan info tiket dari override. Nah, di sini ada menghitung total harga tiket dengan diskon atau tanpa diskon. Nah, di sini. Nah, untuk informasinya berupa tiket reguler, lalu di sini diskon dan tanpa diskon. Nah, di sini pada tiket reguler ini ada 2 objek yaitu reguler dan VIP, lalu ditampilkan informasinya menggunakan tampilkan info tiket, lalu di sini dengan tiket dengan jumlah, lalu di sini dengan setelah di diskon. VIP juga sama. Di sini ada diskon 20% ya. Ada tambahan 20%. Oke. Saat kita run. Nah, di sini konsepnya adalah interface dan abstraksi ya. Interface tiket ini mendefinisikan kerangka dasar kelas abstrak tiket base,
mengimplementasikan sebagian logika umum. Nah, menghitung total harga. Nah, sedangkan detail spesifik implementasinya di kelas konkret, yaitu tiket reguler dan tiket VIP. Nah, di sini menggunakan pewarisan antar kelas ya logikanya, dan polimorfisme menggunakan objek diperlakukan sebagai tipe yang lebih umum. Nah, keuntungannya ini adalah lebih mudah, fleksibilitasnya, bisa menambahkan jenis tiket baru, struktur kodenya rapi dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Nah, di sini tiket reguler, tiket VIP, dan tiket base sebagai interface dan abstraknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.